kalau seandainya ada pada masa jahiliyah dulu bendera warna merah. Kalau seandainya bendera itu ada di depan rumah, berarti di dalamnya ada wanita yang ingin dinikahi. Lewat nampak bendera, ada bendera katanya, masuk kalau dia mau juga. Nanti lewat lagi orang lain, nampak bendera mau juga, dia masuk, nikah. Itu nikah berai. Dan nggak tahu juga kenapa warna merah pula bendera. Kayak kita, kalau kita melihat bendera warna putih, apa yang ada dalam asumsi kita? Ada yang meninggal kan? Itulah pada masa jahiliyah. Kalau ada bendera itu, berarti mereka semua sudah menjadi aturan dalam kehidupan mereka. Berarti ada yang ingin nikah. Yang keempat itu yang benar. Nikah benar siliyum. Dan cara itu yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW ketika nikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kan Nabi belum jadi Rasul itu, tapi cara pernikahan Nabi itu sudah cara yang dibenarkan oleh agama dan diakui sampai hari ini. Maka Nabi mengatakan, ana ibnu nikah la ibnu sifah. Saya adalah anak yang dari pernikahan yang sah, bukan dari anak sifah. Sifah itu anak dari hubungan yang tidak sah. Karena 3 pertama itu hubungan tidak sah, tapi yang terakhir, yang keempat itu yang sah. Nah jadi hukum pernikahan diturunkan benar-benar membuat kita menjadi mulia, bermartabat, menjadi seorang manusia. Karena kalau tidak akan sama dengan hewan. Hewan mau nikah tak perlu ada banyak macam-macam, kejar dapat nikah. Yang berhasil ngejar dapat, kalau nggak berhasil merana. Itu aja. Tapi manusia diatur oleh agama agar tidak sama dengan hewan. Tanpa hukum tersebut, niscaya manusia tak Allah seperti hewan, atau akan sulit mengambil keputusan yang adil dalam menjalani kehidupan. Jadi hukum keluarga itu dalamnya ada keadilan. Karena manusia nggak bisa menentukan keadilan, nggak bisa bersikap adil kalau memilih kepentingan diri dia. Kira-kira kalau seandainya dalam masalah warisan umpamanya, keadilan itu ada di tangan Allah, ada pada hukum Allah. Kalau umpamanya dalam persoalan iddah, seandainya manusia diminta menentukan iddahnya sendiri-sendiri, kira-kira apa yang akan terjadi? Nggak akan bisa memberikan sikap yang adil. Yang bisa adalah mengedepankan kepentingan dia. Ada orang yang hari ini dia bercerai atau meninggal suaminya, kalau tidak ada aturan dalam persoalan iddah, misalnya dia akan besok ingin untuk menikah. Tapi ketika diatur oleh agama, maka disitulah keadilan Allah dan disitulah kebaikan. Maka hukum keluarga, hukum yang benar-benar memberikan kebaikan bagi kehidupan berumah tangga. Baik, pada slide yang berikutnya kita awali dulu dengan definisi keluarga. Dalam bahasa Arab, keluarga itu disebut dengan usrah atau asyirah atau ahlun. Ini istilah dalam bahasa Arab. Kalau wa anzir ashiratakal aqrabin, asyirah itu keluarga. Ingatkanlah keluarga terdekat kamu. Ada lagi kata ahlun, umpamanya hamilul Quran ahlullahi wa khassatuh. Orang yang menghafal Al-Quran itu adalah keluarga Allah, keluarga khusus Allah. Jadi ahlun di situ itu artinya adalah keluarga. Tapi cara terminologi keluarga itu cara sederhana bisa kita artikan kumpulan terkecil dalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri dari setidaknya suami, istri dan juga anak. Ini yang keluarga. Kumpulan terkecil dalam kehidupan masyarakat. Jadi nggak ada lagi kumpulan yang terkecil lebih kecil dari keluarga. Masyarakat terdiri dari kumpulan keluarga-keluarga. Berarti ada suami, ada istri, atau juga anak. Itu definisi secara umum. Nggak mesti juga kita menanyakan bagaimana kalau dia tidak punya anak, apakah nanti tidak disebut dengan keluarga. Nah, itu persoalan lain. Tapi yang jelas ini definisi secara
umum. Tentu saja suami istri yang dimaksud yang dihubungkan atau yang diikat oleh sebuah akad yang sah, harus diikat oleh sebuah akad yang sah. Karena kalau tidak diikat dengan akad yang sah, takkan pernah dia disebut dengan suami, dan satu lagi tidak akan pernah disebut suami istri. Kapan dia disebut suami, disebut istri? Ketika dihubungkan oleh sebuah akad, disambungkan oleh akad. Bisa aja orang kumpul-kumpul, ada laki, ada perempuan, serumah dia, tapi tak akan pernah disebut istri atau suami kalau belum ada akad. Nah, akad inilah yang membedakan. Jadi akad itu kerja yang lain sama semua, mukadimahnya sama semuanya, sampai khatimah semua sama. Tapi akad yang membedakan antara zina dengan nikah. Baik, yang berikutnya kita lihat perhatian Islam terhadap keluarga. Bagaimana Islam itu benar-benar perhatian terhadap keluarga, itu dilihat dari beberapa poin. Yang pertama sekali, adanya syariat dan anjuran menikah. Ini menunjukkan perhatian Islam terhadap keluarga. Harus diawali dengan sebuah akad nikah. Maka ayat mengatakan, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah ma taba lakum minan nisa', perempuan-perempuan yang baik, yang cocok menurut kalian. Mathna wa thulatha wa ruba', 2 atau 3 atau 4. Tidak tahu nih kok pada mana tuh R1 semua. Perintah awalnya 2. Jadi kalau kita mau jujur memahami ayat ini, sebenarnya perintah pertama itu 2-nya. 1 itu bagian akhir dia. Kan 2, 3, 4. Nah, fa'in khiftum alla ta'dilu fawahida. Jika tidak sanggup yang 2 tadi itu, maka fa'in khiftum, kan itu kan fa'in khiftum, jika kalian takut, maka yang 1 itu berarti yang takut-takut dulu. Selalu baik kan fa'in khiftum katanya kan, jika kalian takut, maka berarti yang 1 itu semua yang penakut-penakut. Ya. Jadi yang pertama adanya anjuran menikah. Yang kedua, diatur secara jelas hak-hak antara suami dan istri. Agama memberikan aturan yang jelas. Ada hak suami, ada hak istri. Hak suami berarti kewajiban istri, dan hak istri berarti kewajiban suami. Sekilas kita lihat hak suami itu apa? Mendapatkan ketaatan. Ada tinggal mendapatkan ketaatan. Seorang istri mesti mentaati suaminya. Taat ketika diajak tidur, tidak boleh menolaknya. Taat ketika dia membuat satu aturan yang untuk ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan ini memang diikat dengan sesuatu yang berada dalam ketaatan kepada Allah, bukan untuk sesuatu yang mendurhakai Allah. Karena kalau suami mengajak istri mendurhakai Allah, nggak wajib untuk ditaati. Bagaimana kalau seandainya suami justru yang menyuruh istrinya untuk tidak berjilbab? Ini tidak enak rasanya pakai jilbab, ini kondangannya orang-orang apa semua yang datang nih, kamu hari ini nggak usah pakai jilbab. Kalau ada suami yang kayak itu suami yang justru salah itu. Karena dia seharusnya mengajak istrinya kepada ketaatan. Berhias itu sebenarnya adalah untuk suami, bukan untuk yang lain. Kadang-kadang perempuan lebih lama kalau berhiasnya untuk ke pasar daripada di rumah bersama istrinya. Menjaga diri dan harta suami, khususnya di saat suami tidak di rumah. Kenapa para ulama menekankan atau riwayat-riwayat
mengatakan seperti itu, inda zahril ghaib, ketika tidak ada di rumah. Karena kemungkinan tidak menjaga diri itu ada ketika suami tidak ada. Biasanya lebih mungkin untuk tidak menjaga diri. Tapi saat suami di rumah tentu istri jaga diri ya. Tapi ketika tidak di rumah, istri ada di rumah, suaminya pergi. Saat itulah dibuktikan keimanan seorang istri. Masihkah dia menjaga dirinya? Masihkah dia menjaga harta suaminya atau tidak? Itu diantara hak suami. Kalau kita lihat pula hak istri itu berarti kewajiban suami. Yang pertama mahar. Mahar itu wajib, nggak boleh enggak. Walaupun boleh berutang. Mahar kan boleh enggak tunai kan. Dalam akad itu enggak mesti harus langsung ada mahar, tapi harus disebut. Harus jelas maharnya apa. Sebentuk cincin emas kah atau apa, dan wajib dibayar. Mahar itu harta yang murni milik istri. Enggak boleh suami menggunakannya atau menjual kembali cincin mahar itu diam-diam. Karena itu menjadi harta murni milik istri. Kemudian nafkah jelas, baik zahir maupun batin. Nanti ada mut'ah. Mut'ah itu jangan dibayangkan mut'ah dalam artian orang Syiah itu. Nah, mut'ah itu beda sama nafkah. Kalau nafkah itu adalah kewajiban pada saat menjadi suami istri. Tapi kalau mut'ah itu ketika istri mengalami masa iddah karena dicerai, suami yang menceraikan tadi mesti memberikan mut'ah. Jadi tidak nafkah ya istilah. Mut'ah itu kebutuhan dia pada saat masa iddah. Oleh karena itu tidak enak juga cerai itu, karena kewajiban memberikan harta masih sampai habis masa iddahnya. Seandainya diceraikannya seminggu menjelang lebaran, dia mesti pulihkan kebutuhan lebarannya. Itu namanya mut'ah. Sampai habis masa iddah. Kalau habis masa iddah berarti sudah selesai. Tinggal lagi dia dengan anaknya. Karena tidak ada istilah mantan anak, tapi ada mantan istri. Kalau habis masa iddah, berarti tidak ada hubungan sama sekali dia dengan istrinya. Tapi dengan anak masih. Berarti nafkah untuk anak itu harus tetap diberikan dan diperlakukan secara baik. Nah, jadi pada poin yang kedua ini itu al-huququz zaujiyah, hak suami istri yang diatur oleh agama begitu jelas, dan itu menunjukkan perhatian Islam terhadap keluarga agar keluarga itu berjalan secara baik. Kalaulah suami istri benar-benar menjaga hak dan kewajibannya masing-masing, yakinlah kehidupan mereka akan pasti aman. Tapi kalau sudah mulai melenceng, ada hak-hak yang tidak terpenuhi, di situ awal dari sebuah masalah. Kemudian diaturnya hak orang tua dan anak. Jadi tidak hanya suami istri saja, nanti suami istri akan punya anak. Diatur pula hak orang tua dan anak. Hak anak adalah kewajiban ayah atau orang tua, dan hak orang tua adalah kewajiban bagi seorang anak. Apa contoh hak anak? Mendapatkan nafkah, mendapatkan tarbiyah yang baik. Tarbiyah itu baik akhlak ataupun ibadah. Maka kewajiban seorang ayah sebenarnya untuk mendidik akhlak dan ibadah anaknya. Seandainya ayah tidak mampu mendidik dan memberikan kebutuhan akhlak bagi seorang anak, berarti dia berkewajiban untuk menyekolahkannya agar mendapatkan apa yang dia butuhkan. Akan menjadi salah nanti seorang ayah ketika tidak memberikan hak anaknya ini. Jadi ketika ada anak yang nakal, jangan anak itu lalu disalahkan. Mungkin perlu ayahnya yang disalahkan, karena jangannya ayahnya yang tidak memberikan apa yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak. Maka wajarlah kan doa dari anak yang soleh itu adalah sesuatu yang tidak ada hijabnya. Itu sesuatu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seorang ayah berhasil mendidik seorang anak. Meskipun ada banyak masalah yang juga dipertanyakan, bagaimana kalau seandainya anak itu tidak pernah mendapatkan pendidikan dari ayahnya, tapi dia jadi anak yang soleh.
Artinya solehnya itu tidak buah dari kerja ayahnya. Apakah doanya juga diijabah oleh Allah? Kan ada yang bertanya seperti itu. Atau bagaimana dengan anak angkat? Ada seorang ayah, dia tidak punya anak, tidak punya keturunan, tapi dia angkatnya seorang anak, dididiknya baik-baik, jadilah anak yang soleh. Bagaimana dengan doa anak seorang anak angkat bagi seorang orang tua angkat? Itu berbagai permasalahan yang ada di dalamnya. Kemudian hak orang tua juga ada dari anak. Berarti kewajiban anak ketaatan dan berbuat ihsan. Nah, ini jelas di dalam Al-Quran kan Allah gandengkan sebutan ihsan itu dengan iman. Jadi iman kepada Allah dengan ihsan kepada orang tua disebut secara bergandengan. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berarti dua di situ Allah sudah ambil satu ketetapan, hanya Allah yang kalian sembah dan ihsan kepada orang tua. Berarti kalau hanya Allah yang disembah itu hubungannya hablum minallah, kalau ihsan kepada orang tua itu berarti hablum minan nas. Maka hablum minan nas yang paling utama dijaga itu adalah dari anak kepada orang tua. Tentu bukan itu kebetulan ketika disebutkan secara bersamaan iman dengan ihsan. Kemudian memberikan nafkah jika anaknya berkecukupan sementara orang tuanya miskin. Ini perlu dikasih garis bawah seperti itu. Bagaimana kalau seandainya anaknya juga miskin? Orang tuanya miskin, anaknya juga miskin. Apakah berkewajiban anak memberikan nafkah kepada orang tua? Jadi anak yang berkecukupan sementara orang tuanya miskin. Nah, bagaimana dengan anak kaya, orang tua juga kaya, memang dari dulu dia kaya. Bahkan anaknya kaya itu imbas dari kekayaan orang tuanya. Ada tidak kewajiban yang tadi itu? Ya waktu tidak ada, karena memang dalam persoalan nafkah mungkin tidak, tapi ihsan dalam artian yang ihsan dalam bentuk yang lain. Tapi ketika orang tuanya miskin dan anak berkecukupan, punya kekayaan, maka di situ ada hak orang tua dari dia. Baik, ini beberapa poin yang berkaitan dengan perhatian Islam terhadap keluarga. Pada poin yang berikutnya, ini urgensi keluarga Islami. Kenapa sih kita berkor-kor bicara tentang keluarga Islami gitu? Kenapa harus berbasis Islam keluarga itu? Yang pertama memang mewujudkan keturunan yang baik dan saleh, dan itu hanya akan didapat jika keluarga berbasis syariat. Kalau baik dan soleh itu standarnya berarti agama. Kalau diserahkan baik dan soleh itu standarnya kepada akal manusia, nanti tidak ada standar yang baku. Semua akal orang bisa mengatakan ini baik. Orang Barat barangkali menghukumi keluarga baik itu begini. Dia punya ukuran sendiri dia. Bisa saja nanti orang Timur tidak seperti itu. Tapi Islam datang dengan standarnya. Baik dan soleh itu ada ukurannya dalam beragama. Kapan disebut baik dan kapan disebut soleh. Maka dalam kajian usul fikih itu di mukadimah usul fikih itu biasanya dibahas at-tahsin wa at-taqbih. Apakah baik buruk itu bisa ditentukan oleh akal atau tidak? itu baik buruk itu bisa tidak akal yang menentukan? Memang ada perbedaan. Kalau orang Mu'tazilah bilang bisa. Karena buat itulah Allah buatkan akal itu. Untuk itulah Allah ciptakan akal agar difungsikan untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi orang-orang ahlu sunnah mengatakan tidak. Baik buruk tidak bisa ditentukan oleh akal. Baik buruk ditentukan oleh syariat. Kalaulah baik buruk bisa ditentukan oleh akal, niscaya orang-orang yang belum diutus Rasul pun akan diazab oleh Allah. Padahal ayat mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul.
kami tidak akan menyiksa mereka sampai kami utus Rasul. Kalau tidak diutus Rasul, padahal mereka punya akal, berarti akal tidak bisa menentukan baik dan buruk. Maka syariat yang menentukan. Oleh karena itu, keluarga Islami diatur oleh agama untuk mewujudkan keturunan yang baik dan soleh sesuai dengan standar agama, bukan standar akal manusia. Karena kalau akal ya begitulah, di kita aja lah kita lihat. Pakaian yang baik itu seperti apa? Coba kalau akal manusia berbicara, akan berbeda. Ada sebagian akal orang mengatakan rok mini itu masih baik, tapi oleh syariat itu salah. Nah, maka itu tercela. Oleh karena itulah perlu dawabit syariah. Yang kedua, menciptakan suasana yang kondusif bagi anak-anak untuk mendapatkan nilai-nilai keislaman. Untuk itulah dikedepankan agama dalam memilih istri. Jadi tercipta suasana yang kondusif dalam sebuah keluarga untuk anak-anak mereka biar mendapatkan nilai-nilai keislaman yang baik. Dan itu hanya akan ada ketika keluarganya berbasis syariah, mengedepankan hak-hak Allah daripada kepentingan dunia mereka. Yang ketiga, menjaga kehormatan dan kemuliaan suami istri serta memenuhi hajat keduanya. Jadi kehormatan dan kemuliaan suami istri akan terpelihara oleh aturan-aturan Islam tadi. Kalau tidak, suami akan berbuat semaunya, istri juga akan berbuat semaunya, maka hilang kehormatan dan kemuliaan. Untuk itulah Islam hadir biar mereka mulia terus, biar mereka terhormat terus, sehingga diaturlah bagaimana mereka bergaul, bagaimana istri kalau seandainya keluar rumah dia harus minta izin, tapi suami tidak mesti minta izin. Ini bukan diskriminasi. Kalau ini dibaca oleh kelompok yang berbeda, ini menjadi sisi untuk mendiskreditkan Islam. Oh, Islam ini benar-benar tidak menghargai wanita. Laki-laki kalau mau keluar silakan mau keluar. Kalau suami, kalau istri harus ngasih tahu dulu, izin dulu dia. Mereka bilang gitu karena mereka nggak tahu apa yang ada di balik ketentuan hukum itu. Karena begini, suami itu bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan istrinya. Orang kalau seandainya kalau perempuan keluar lalu terjadi sesuatu, orang nggak nanya ini anak siapa. Ini orang nanya ini istri siapa. Karena akad itu, ijab kabul itu serah terima tanggung jawab dari ayah kepada suami. Maka yang ada wali itu perempuan. Yang laki-laki bukan walinya, dia langsung yang menerima. Tapi yang perempuan ini yang semula adalah tanggung jawabnya ada pada ayah, sekarang berpindah tanggung jawab itu pada suaminya. Maka ijab kabul itu serah terima tanggung jawab. Ayah sudah tak tahu menahu lagi. Oleh karena itu seorang istri lebih harus mentaati suaminya daripada ayahnya. Kalau istri bilang, kalau suami bilang, "Dek, kita pindah ya dari Pekanbaru, panas Pekanbaru nih. Kita cari tempat yang lebih aman, pindah." Kata istri, kata ayahnya, "Nak, kamu jangan pindah." Siapa yang diikuti oleh istri? Suami apa ayah? Suami. Kalau dia pilih ayahnya, udahlah kamu sama ayah kamu saja, saya pilih, saya cari yang mau pindah. Ya kan? Ya. Kalau memang kamu pilih ayah, udah kamu silakan sama ayah kamu, saya cari yang mau pindah bersama saya. Nah, itu hukum umumnya. Meskipun seorang suami tidak boleh diktator, tetap ada komunikasi. Kalau umpamanya istrinya bilang, "Bang, gimana kalau pindahnya tahun depan aja? Ini kan ayah lagi sakit-sakit nih, ada yang ngurus, saya yang ngurus. Tahun depan kita pindah." Jangan pula diktator, tidak ada cerita, pokok pindah titik. Ini nggak akan baik satu keluarga ini. Kalau seandainya itu yang terjadi. Jadi ada hukum umumnya, tapi ada komunikasi yang tetap harus dijalin.
Dan disitulah letak kehormatan dan kemuliaan suami istri. Kalaulah istri tidak lagi memberikan ketaatannya kepada suaminya, berarti hilang kemuliaan. Berarti suami tidak dihargai. Kita perlu penghargaan sebagai seorang suami. Dan yang paling membuat jiwa seorang suami tenang itu adalah ketaatan istrinya. Coba jujur kita tanya pada diri kita sendiri, mana yang lebih membuat kita bahagia? Ketaatan istri kita kah kepada kita, atau prestasi-prestasi berapa piala yang berjajar didapat? Jujur aja kita jawab. Dia menang ini, menang itu, tapi tidak pernah taat sama kita. Tenang tidak jiwa kita? Tidak. Tapi barangkali istri tidak terlalu banyak prestasinya, biasa-biasa saja, tapi dia memberikan ketaatan yang penuh sama kita. Nyaman hidup seorang istri. Ini bukan tidak boleh istri berprestasi, suami juga harus dukung, tapi jangan sampai prestasi membuat dia jadi sombong. Angku dia dapat suaminya dengan prestasi yang dia punya, seolah-olah dia pula yang memegang tampuk kepemimpinan dalam keluarga, dia pula yang mengatur. Hilang kehormatan. Jadi agama mengatur untuk memberikan ketenangan dalam kehidupan. Yang poin berikutnya, menjaga keluarga, khususnya suami istri, dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti HIV, AIDS. Ini kan sangat memungkinkan didapat ketika suami istri tidak menjaga aturan main agama yang sudah diatur oleh Allah. Dan penelitian kan sudah banyak ketika gonta-ganti pasangan seperti itu, bisa mendatangkan penyakit yang berbahaya. Kemudian yang berikutnya, membangun masyarakat yang kuat dan teguh dalam beragama, yang darinya akan menghadirkan ketentraman dan kebahagiaan, khususnya dalam masyarakat luas tentu saja. Ini urgensi keluarga. Sekarang masuk kita pada inti yang mau kita bahas, maqasid hukum keluarga. Sebenarnya kalau kita bicara maqasid hukum keluarga, kita bisa bicara 3 poin sebenarnya. Yang pertama maqasid secara umum, yang kedua maqasid secara khusus, yang ketiga maqasid secara parsial. Seperti yang kita jabarkan di awal pertemuan maqasid dulu. Jadi kalau hukum keluarga itu kan ada yang hukum umumnya nanti, ada yang maqasid khassah. Khassah itu dalam setiap pembahasan pernikahan itu ada maqasidnya nanti. Umpamanya talak, nikah, khitbah. Khitbah itu apa maqasidnya? Kenapa harus ada khitbah? Kenapa harus ada nazar? Tengok dulu. Ada Jabir bin Abdillah mau nikah, ya Rasulullah saya mau nikah. Sudah ada orangnya katanya. Kata Rasul, kamu udah tengok belum orangnya? Belum ya Rasulullah. Nah, tengok dulu kata Rasul. Uzur ilaiha liyu'dama bainakum. Tengok dia dulu, intip-intip dia dulu. Maka intip-intip itu sunnah. Tapi tujuannya benar-benar ingin. Ada yang bertanya, Pak Ustaz boleh enggak 10 sekali intip? Ada yang nanya gitu deh. Tengok ini sampai 10 intip aja kerjanya. Jangan-jangan menimbulkan dosa. Karena kalau mah ada keseriusan di hati untuk menikah, cari kriteria Rasul lalu tengok dia. Karena Rasul nyuruh tengok. Liu dana bainakum. Ini juga ada permasalahan di sini. Boleh nggak diwakilkan nengok itu ke orang lain? Umpamanya adiknya atau ibunya, ya kan? Karena kalau ibu tentu jujur dia menilai ke anaknya. Asal jangan diwakilkan pula kepada adiknya juga suka sama dia. Jangan-jangan nanti datang berita-berita dia tidak baik bang katanya. Padahal dia yang mau. Nah, jadi tengok dia yang nengok atau mungkin ibunya atau adik perempuannya, itu aturan yang dibolehkan oleh agama. Nah itu khasah namanya. Itu nanti dalam tolak ada lagi maqasidnya. Kenapa harus ada cerai? Bukankah cerai itu memisahkan kebaikan, memisahkan 2 orang dari kebaikan? Tapi kok agama membolehkan? Itu ada lagi maqasidnya. Ada khulu', ada lagi maqasidnya. Tapi saya tidak yakin kita akan bicarakan
pada waktu yang singkat ini hanya sekedar menggambarkan. Ada nanti selain maqasid khasah ada maqasid juz'iyah, maqasid yang sifatnya parsial. Dalam masing-masing bab tadi itu ada pembahasan yang di situ ada maqasid. Contoh dalam nikah itu harus ada wali umpamanya. Kenapa nikah harus ada wali? Nikah harus ada saksi. Kenapa harus ada saksi? Apa maqasid? Apa maqasid dari adanya mahar? Mahar itu bukan harga seorang wanita. Tidak mungkin seorang wanita dihargai dengan seperangkat alat sholat. Iya, kalau seperangkat alat berat. ini seperangkat alat sholat kan? Nggak mungkin itu harga dia. Mahar itu sesungguhnya adalah simbol kejujuran. Maka dalam bahasa Arabnya as-sadaqah. Saduqatin atuhun as-saduqatin. Sadaqah itu dari kata sadaqah. Apa arti sadaqah? Siddiq, jujur kan. Jadi lambang simbol kejujuran seorang suami ingin memiliki seorang istri. Oleh karena itu suami tidak boleh pelit dalam memberikan mahar. Kalau bisa besar, kenapa kecil? Nabi maharnya nikah sama Khadijah berapa juta? Dikatakan berapa ekor onta itu? Ya kalau seandainya dibawa ke uang kita mungkin hitungan miliar. Nah itu pernikahan pertamanya. Tetapi juga Rasul pernah menikahkan sahabat-sahabatnya kadang dengan cincin besi, dengan sendal, bahkan ada dengan bacaan Al-Quran. Oleh karena itu bukan pada harganya, tapi pada kecintaannya, simbol kejujuran seorang suami ada pada mahar. Sehingga kalau seandainya bisa dengan mahar yang lebih, tidak mesti tetap dengan yang seperangkat tadi. Bisa diberikan dengan yang lebih. Nah, sekarang sudah bervariasi macam-macam lah mahar. Sekarang jumlah uang sama pula dengan jumlah tanggal lahir. Umpamanya 1.200 berapa gitu, hanya dicarikan uang sejumlah segitu kan, mempersulit diri pula kan dalam pernikahan. Mana pula nyari 20 rupiah. Tapi itu ingin sensasi-sensasi dalam pernikahan. Sahkah nikahnya? Ya sah saja karena mahar sudah dimaksudkan. Baik, sekarang saya tidak masuk pada maqasid seperti yang tadi, tapi saya ambil cara lain yang disampaikan oleh para ulama pada 2 poin. Maqasid asliyah dengan maqasid tabaiyah. Ada maqasid utama, ada maqasid tambahan. Yang pertama maqasid asliyah. Tujuan asal nikah itu untuk apa? Ini dia, 2 ini. Menjaga keturunan dan kehormatan. Hifdzun nasab wal irth. Aturan agama mengatur dalam persoalan harus nikah itu agar nasab silsilah keturunan tidak kacau balau. Karena kalau anak lahir dengan keturunan yang tidak jelas, itu bermasalah bagi kehidupan. Maka perzinahan dilarang. Ketika para ulama membicarakan apa hukum cloning. Cloning itu kan bisa menghadirkan sesuatu manusia, tapi belum terjadi. Yang sudah terjadi pada hewan. Ada nama domba Dolly di Amerika, itu berhasil dilahirkan dengan proses cloning. Orang-orang kan tidak pernah puas dengan satu penemuan. Kalau berhasil ini, mereka akan usaha terus sampai berhasil juga pada manusia. Kalau terjadi itu, lahir mereka pakai konsep cloning itu, bermasalah pada nasab. Siapa ayahnya? Nanti siapa yang akan mewarisi dia? Kalau dia perempuan, siapa yang akan menjadi wali dia? Nanti terjadi permasalahan, siapa bertanggung jawab dalam kehidupan dia? Maka para ulama menghukumkan cloning itu haram. Diharamkan karena bermasalah pada nasab. Anak yang dilahirkan pakai cloning itu sendiri hilang marwahnya nanti. Ketika ditanya siapa ayah kamu, bukankah itu menjadi sesuatu yang aib? Orang hari ini aja kalau seandainya lahir kena perzinahan, tidak jelas ayahnya, malu dia, karena tidak jelas siapa ayahnya. Walaupun dia tidak ada dosa tuh kan, yang dosa kan ayah ibunya, dia sendiri enggak, karena bukan kerja dia hanya sebab atau akibat dari
dari sebab. Nah, jadi adanya konsep pernikahan itu menjaga hifdzun nasab wal walad. Yang kedua, mendapatkan anak dan keturunan yang dengannya dapat memperbanyak dan mempertahankan generasi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada hadis kan, ini mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Saya akan bangga nanti dengan jumlah yang banyak dari umat saya. Karena dalam hadis dikatakan ada nanti nabi yang datang hanya diikutkan oleh segelintir orang saja. Ada yang nabi datang di hari akhirat, di mahsyar nanti diikutkan oleh orang yang lebih banyak sedikit dari itu. Dan saya kata Rasul ingin untuk mendapatkan pengikut yang lebih banyak. Maka mendapatkan anak dan keturunan itu tujuan asal dari pernikahan. Tidak ada orang yang kalau menikah lalu tak punya anak, melanggar fitrah dia. Nah, muncul berbagai masalah sekarang itu kan. Ada namanya apa itu? Child free. Ada ya orang itu istilahnya child free itu. Orang nikah tapi dia tidak ingin punya anak karena alasan-alasan tertentu. Ini melanggar fitrah. Berarti wabtahu ma kataballahu lakum itu tidak ada padanya. Berharaplah apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Pada para ulama tafsir itu artinya berharaplah untuk mendapatkan anak. Melalui ayat itu juga para ulama menghukumkan mut'ah syiah itu tidak dibolehkan. Karena mut'ah syiah itu menghilangkan keinginan untuk mendapatkan anak. Umpamanya ada orang nikah kontrak 1 tahun umpamanya, berarti dia tidak mengharapkan anak. Maka agama tidak membolehkan. Termasuk LGBT. LGBT itu penyakit itu bukan hak asasi. Sekarang ingin dipelihara sebagai hak asasi. Biarkanlah mereka mendapatkan kebahagiaan masing-masing. Padahal itu penyakit. Mustahil mereka akan mendapatkan anak dengan cara pernikahan LGBT. Secara sains tidak pernah bisa terjadi. Karena anak itu ada pada rahim, diciptakan melalui setetes air mani. Ya kan, ada sperma yang ketemu dengan sel ya, sel telur dan diletakkan pada rahim. Masa ada pada orang yang dua-duanya satu jenis? Oleh karena itu benar-benar melanggar fitrah. Lebih normal lagi orang berzina. Ini bukan bilang membolehkan zina. Orang berzina berarti masih normal dia, karena dia tahu lawannya. Tapi yang LGBT dia tidak tahu dia siapa lawannya. Maka lebih parah ya. Dan ancaman yang turun, azab Allah yang turun itu untuk umat Nabi Lot juga tidak kamu. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bumi terbalik yang atas pindah ke bawah. Wa amtarna 'alaihim hijaratan minas sama. Kami turunkan untuk mereka hujan batu dari langit. Itu akibat dari perbuatan LGBT. Nah, ini yang mau dihidupkan. Cuma katanya itu program internasional yang memang ingin untuk khususnya untuk di negara Islam. Apalagi Indonesia subur itu. Dan dibela pula kan. Kayak yang Deddy Corbuzier kemarin kayaknya mendapat pembelaan entah dibela entah enggak. Cuma Mahfud MD kan ngomong sesuatu dengan apa dia kan, katanya nggak bisa dihukum atas dasar apa dihukum, karena kita negara demokrasi. Kita negara demokrasi nggak bisa memberikan keadilan mereka, karena nggak bisa dihukum orang-orang seperti itu. Karena katanya tidak semua nilai yang sudah ada bentuk hukumnya. Jadi itu salah, tapi belum ada ketentuan hukum untuk itu, maka tidak ada dihukum. Tapi itulah. Mudah-mudahan keadaan bisa berubah. Jadi itu dua sebagai maqasid utama, menjaga keturunan dan mendapatkan anak. Nah, sekarang kita pindah pada maqasid tabaiyah atau maqasid tambahan. Nah, yang pertama menghalalkan istimta, bersenang-senang antara suami dan istri.
bersenang-senang dalam artian luas, kecuali dengan hal-hal yang dibatasi oleh agama. Boleh bersenang dalam bentuk apa saja, selagi tidak bertentangan dengan aturan agama. Apa di antara yang bertentangan dengan aturan agama? Mendatangi istri dari arah belakang, itu dilarang. Tapi selain itu, bentuknya, modelnya itu tergantung masing-masing. Yang kedua, memberikan nafkah kepada istri dan anak. Jadi memberikan nafkah itu ternyata tujuan dari nikah itu sendiri. Ini akan benar-benar nampak nanti kalau kita lihat gambaran kenapa dibolehkan poligami dalam Islam. Itu satu sisi ada pada nafkah itu. Ketika ada banyak janda, dia punya anak, suaminya dulu ikut berperang lalu syahid. Tidak ada orangnya lagi yang menanggung nafkah dia. Sementara dia punya anak juga, dia mau makan, anaknya mau makan juga. Nah, ketika ada orang lain yang menikahi janda itu, maka tanggung jawab kehidupannya pindah kepada suami yang menikahinya. Berarti menjadi maqasid dari nikah itu sendiri, baik kepada istri maupun anak. Kemudian mewujudkan sakinah mawaddah warahmah. Ini jelas ya, ini kata-kata yang sering kali kita dengar kalau hadir pernikahan. Ini kata-katanya tidak pernah tinggal. Sakinah mawaddah warahmah, samara, sakinah, ketenangan hidup, mawaddah warahmah. Mawaddah itu ketenangan hati, rahmah itu rasa kasih sayang. Apa sebenarnya bedanya? Kalau ayat itu kan litas kunu ilaiha, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan, yang Allah jadikan dari kalian sendiri, dari golongan kalian sendiri itu azwajan, berpasang-pasangan. Apa tujuannya? Litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan mawaddah wa rahmah. Mawaddah itu persoalannya sama hati. Kalau rahmah itu kasih sayang yang bukan hanya dirasakan oleh dia berdua, tapi banyak orang, bahkan antara dua keluarga. Karena kalau dia berdua, berarti titik sampai di situ. Sekarang ada warahmah, kehadiran dia mendatangkan kasih sayang. Masuk dia menjadi bagian dari kampung itu, menjadi rahmat bagi kampung itu. Jangan justru sebaliknya. Belum datang di kampung itu belum kacau masyarakat. Berarti tidak ada rahmahnya kan? Semenjak datang pulang tuh banyak hilang barang kita kan? Rupanya dia berarti datang ke situ tidak memberikan, maka warahmah itu hubungannya sama yang lengkaplah sudah tujuan nikah itu. Untuk dia berdua sebagai suami istri, untuk dua keluarga, dan untuk masyarakat secara luas. Kemudian membangun komunikasi antara dua keluarga besar melalui pernikahan. Ini hampir sama dengan yang tadi itu. Membangun komunikasi. Rasul itu ketika dibolehkan nikah lebih dari 4 dan hanya dia yang boleh, itu luar biasa tujuannya. Ketika Nabi menikah dengan seseorang satu kabilah, kehadiran Nabi di kabilah itu membuat kabilah itu merasa terhormat. Karena Nabi yang langsung jadi bagian dari mereka. Dan itu mempermudah Nabi dalam menyampaikan dakwah. Jadi bukan karena Nabi ingin bersenang-senang begitu aja. Tidak ada tujuan syar'i yang diinginkan di balik pernikahan itu. Satu kebanggaan bagi satu kabilah kalau Rasul sudah menjadi bagian dari mereka. Jadi komunikasi antara dua keluarga besar. Kemudian menjaga kemuliaan suami istri dan cara menjaga pandangan dan kehormatan, aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Untuk menjaga pandangan dan menjaga kehormatan diri dengan menikah. Maka dalam hadis dikatakan kalau ada seorang suami keluar rumah lalu nampak dia wanita cantik, iza ra'aitumul hasna'a fit tariq, lalu ada muncul keinginan dengan melihat yang tadi itu, kata Rasul apa? Temui istri. Karena apa ya? Ada pada perempuan itu, ada pada istri. Nah,
Apa yang sibuk menghayal-menghayal dengan orang-orang di luar? Ini agak vulgar juga sedikit, tidak apa-apa ini kan masalah keluarga ini. Karena Rasul bilang pulang katanya. Fa innal bud'a wahid. Itu harus. Fa innal bud'a wahid. Karena sama aja, apa yang ada di situ ada di situ. Berarti aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ini maqasid tabaiyah. Saya kira ini mewakili ya, ada 5 poin ini mewakili